Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua oleh Allah diberikan nikmat yang luar biasa. Kita semua diberikan oleh Allah bisa ketemu dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang azim mubarak, yang begitu agung dan penuh berkah. Kenapa nikmat kita menemui Ramadan ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita saat ini. Yang pertama, bahwa kita sebelum memasuki bulan Ramadan, kita selalu meminta kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya bisa untuk hidup di bulan Ramadan dan bisa mengikuti kegiatan di bulan Ramadan. Artinya doa yang kita panjatkan sebelum kita masuk bulan Ramadan, alhamdulillah oleh Allah dikabulkan oleh Allah, sehingga kita oleh Allah dikehendaki untuk bisa memenuhi bulan Ramadan untuk tahun ini. Yang berikutnya ada sebuah hadis yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Andai kata umat saya itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka umat saya ini akan meminta seluruh tahun ini menjadi bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan maziyah, satu keistimewaan, suatu keunggulan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Banyak sekali para ulama menyampaikan dalam beberapa kitab tentang mazaya di Ramadan, beberapa keistimewaan dan keunggulan di bulan Ramadan. Tapi kesempatan ini saya hanya menyampaikan ada dua keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan, yaitu bulan Ramadan, maka dia harus melakukan puasa. Artinya bulan Ramadan ini adalah merupakan syahrusian, bulan puasa. Dan puasa bagi umat Islam ini merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Kenapa bulan puasa di bulan Ramadan ini sangat istimewa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa ibadah puasa ini tidak hanya diwajibkan bagi umat Muhammad, tapi juga umat-umat sebelum umat Muhammad ini juga diwajibkan melakukan ibadah puasa. Dalam disebut bulan puasa ini sebagai bulan yang istimewa. Puasa ini ibadah yang istimewa. Ada sebuah hadis yang mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu." Seluruh perilaku amal manusia itu untuk manusia. Illa saum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sebab ibadah puasa itu hanya untukku Allah. Wa ana azibi, dan saya yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah itu memberikan beberapa penafsiran tentang kalimat as-saumu fa innahu li. Ada 10 penafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi di sini saya akan menyampaikan 3. Yang pertama, beliau menyampaikan kenapa kalimat Allah mengatakan illa saum fa innahu li. Karena hampir seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia
ini rentan dengan riya atau pamer, kecuali puasa. Karena seluruh ibadah selain ibadah puasa itu bisa dilihat oleh orang lain, tetapi puasa ini merupakan sirun, rahasia bainal abdi wa rabbi, antara manusia dengan Allah. Penafsiran yang kedua, kalimat illa shaum fa innahu li wa ana azibihi, bahwa seluruh ibadah yang dilakukan manusia itu hampir manusia bisa menghitung pahala itu. Bahkan dalam Quran disebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa melakukan suatu kebaikan maka Allah akan membalas 10. Dalam hadis yang masyhur tentang sholat jamaah, bahwa sholat jamaah itu akan dibalas dengan 27. Sedekah juga demikian. Tetapi untuk ibadah puasa, wa ana azibihi, seluruh makhluk Allah, bahkan para malaikat yang mencatat amal itu tidak akan tahu seberapa pahalanya puasa, karena yang tahu hanya Allah. Karena manusia melakukan puasa itu hanya karena Allah, orang lain tidak. Yang ketiga, penafsiran as-shaumu fa innahu li wa ana azibihi, bahwa puasa ini menunjukkan bahwa puasa ini adalah ahabbul ibadah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Sebab kalimat as-shaumu fa innahu li, karena ibadah puasa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, maziyah yang kedua, keistimewaan yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang mulia, diturunkan oleh Maha Mulia kepada manusia yang termulia dan di bulan yang sangat mulia. Maka ini, ayat ini sudah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, dan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang berikutnya, bahwa dalam sebuah hadis disebutkan kana Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Keperluannya dari sudut Quran, yaitu tadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya dilakukan fi kulli lailatin min Ramadan. Perilaku para ulama usaha. Satu contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah riwayat itu menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan itu sampai 60 kali. Bahkan Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan yafidu min qira'ati hadis. Beliau begitu masuk bulan Ramadan, dia meninggalkan membaca hadis, meninggalkan majlis-majlis yang lain. Wa aqbala ala tilawatil Quran dan Musa. Beliau istiqamah untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan selalu membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Marilah kita umat Islam mengisi kegiatan bulan Ramadan ini. Yang pertama, jagalah puasa kita betul-betul bagaimana puasa kita merasa nikmat dan yakin bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah dengan puasa Ramadan ini. Yang kedua, bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka marilah kita isi dengan bulan-bulan, dengan waktu-waktu hari-hari ini dengan selalu membaca Al-Quran. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.